welcome back with me again. Nah, jadi hari ini ceritanya aku baru beres bikin konten. Jadi aku put my makeup on dan ini cukup heavy makeupnya. Nah, setelah beres aku kepikiran kenapa nggak sekalian aja aku bikin konten yang berfaedah untuk di-sharing ke kalian. Jadi aku memutuskan untuk mau nunjukin ke kalian nih gimana caranya aku membersihkan makeup aku sampai aku mau tidur nantinya. Jadi aku mau share ke kalian my night skincare routine. So, here we go. Nah, jadi ini adalah step yang pertama. Aku selalu pakai micellar water dan aku pakai yang Bioderma Sensobio H2O. Nih, kelihatan nggak? Wow. Oke, kalau nggak kelihatan nanti aku bakal liatin yang jelasnya di sini ya. Jadi aku selalu pakai produk ini. Nah, ini tuh aku mau cerita sedikit. Aku selalu pakai ini dan sudah repurchase berkali-kali. Kenapa? Karena kulit aku ini kan sensitif nih. Oily, tapi sensitif juga. Jadi kulit aku tuh kalau salah pakai skincare, kadang-kadang suka marah. Marahnya itu tergantung dia bisa aja ngeluarin beruntusan, tiba-tiba jerawatan, tiba-tiba kering di daerah sekitar hidung sini, atau tiba-tiba kayak kulit aku bisa ngeletek-ngeletek gitu, padahal nggak ada exfoliation, nggak ada peeling sama sekali, tapi tiba-tiba ngeletek aja gitu. Jadi sesensitif itu kulit aku tuh gitu. Nah, aku repurchase ini terus-terusan karena setiap kali aku pakai micellar water ini untuk bersihin makeup, nggak pernah ada sesuatu hal yang mengganggu gitu. Selalu baik-baik aja, even bikin kulit aku jadi calming. Jadi aku sebenarnya rekomend banget buat kalian yang punya kulit sensitif untuk cobain ini. It's very worth to try. So langsung aja kita mulai bersihin makeup aku. Jadi yang pertama, aku tuh sebenarnya selalu double cleansing. Dan yang pertama adalah pakai micellar water ini. Pakai micellar water pada umumnya. Oke, kita mulai. Jadi guys, double cleansing itu penting banget. Apalagi kalau misalkan kita makeup heavy banget gitu ya. Soalnya kadang-kadang suka nggak keangkat gitu kalau kita cuma bersihin sekali doang. Dan saran aku, pada saat kalian bersihin pakai micellar water, jangan pelit. Karena ini adalah layer pertama banget pada saat kalian bersihin muka gitu. Jadi kayak jangan pelit, jangan seucrit-ucrit. Kalau bisa satu kapas tuh basah semua tuh, lihat. Tuh, dia udah bener-bener wow, gila. Kotor banget kan? Daripada makeupnya masih nempel dan akhirnya jerawatan. Kalau aku nih biasa saat aku bersihin muka, aku selalu di daerah dahi dulu. Tadi kalian lihat kan stepnya dahi, setelah dahi pipi, setelah pipi mulut, hidung, leher. Mata itu bagian terakhir karena memang mata itu bener-bener susah. Soalnya kan mata biasa pakai eyeliner, pakai maskara. Nah, itu butuh treatment yang agak-agak khusus di daerah mata untuk ngangkat si makeupnya. Pakai micellar water atau pakai makeup remover. Nah, jadi tadi aku udah habis 2 kapas, itu hanya untuk satu muka, dan aku pakai 1 kapas lagi untuk di muka lagi. Karena aku nggak mau ada yang tersisa, makeup yang tersisa. Soalnya tadi cukup heavy ya, aku pakai makeupnya, jadi kayak nggak apa-apa deh. 3 kapas aku habisin. Tapi kalau misalkan aku emang hanya pakai makeup biasa, kayak daily makeup gitu, kayak habis dari kantor gitu, itu aku biasanya cukup 2 kapas sih, nggak perlu sampai 3. 2 kapas itu udah masuk, udah termasuk si mata, daerah mata gitu. Tapi jangan salah ya guys, 2 kapas tuh maksud aku tuh dengan bagian depan dan bagian belakang gitu. Jadi kalau ada 2 kapas berarti ada 4 bagian gitu. Kalau 3 berarti 6 bagian guys. Oke, sepertinya ini sudah cukup bersih. Sekarang kita langsung ke bagian mata. Kalau di sini aku biasa bagi 2 kapasnya. So aku biasa kompres dulu bentar. Kompres bentar. Tuh. Setelah dikompres bentar gini. Tapi hati-hati jangan terlalu neken banget, karena kalau misalnya ditekan banget takutnya si airnya itu
bakal masuk ke mata kalian dan bisa jadi perih sih. Cuma alhamdulillahnya setiap kali pakai Bioderma ini, makanya aku suka banget karena sebasah apapun si kapas terus aku tempelin ke mata di kompres gini, aku nggak pernah ngerasa perih dengan airnya. Nah setelah itu agak ditekan sedikit terus digeser pelan-pelan. Tuh. Wow, ya kan guys? Tuh, jadi kayak si mata aku juga tuh sekali usap kayak udah langsung hilang semua. Cuma tinggal dibener-benerin aja, beda kan sama yang ini. Tapi jangan sekali usap beres juga. Nah, tadi kan ini udah dilipat nih. Terus buka lipatannya, ganti sama lipatan belakangnya. Kompres lagi sedikit. Setelah dikompres, digeser lagi sedikit. Oke. Ini bagian atasnya udah oke semua. Nah, tuh masih ada sedikit. Jadi dilipat lagi sampai membentuk sudut. Ini adalah salah satu trik aku sih untuk bersihin mata sampai benar-benar bersih banget ya sebelum kita menggunakan facial wash. Habis itu kalian bisa gini ini tuh bagian bawahnya. Bisa bersihin bagian bawah dengan si ujung tadi yang kalian bikin kapas tadi yang kalian bikin ujungnya jadi tajam. Karena ini penting banget guys kalau misalkan bagian mata. Karena udah beberapa teman aku nih yang sampai operasi gara-gara kayak ada apa ya, kayak benjol gitu di bagian mata bawah atau bagian mata atas, kayak apa sih namanya tuh, aduh tetot apa ya namanya, kayak bisul di mata gitu loh guys, dan harus dioperasi gara-gara katanya itu kurang bersih pada saat menghapus makeup. Kan serem ya, jadi kita harus benar-benar bersih guys pada saat menghapus makeup, terutama daerah mata juga. Oke, tuh ini satu kapas beres, habis untuk sebelah mata. Tinggal sebelah lagi, basahin lagi guys. Wow, tuh kan? Tadi aku kompres yang sebelah kanan tuh lebih lama, jadi pas kali usap langsung hilang. Kalau yang kiri masih ada, karena tadi kompresnya sedikit, maksudnya nggak lama-lama. Gitu. Voila, wow, kelihatan deh bare face gue. Nggak apa-apa lah ya. Oke, jadi tadi udah nih kapasnya udah habis. 1, 2, 3, 4, 5 kapas untuk satu heavy makeup, satu full face heavy makeup. Dan step kedua itu adalah masih tetap sama cleansing juga, tapi pakai facial wash. Nah, jadi aku mau kasih rekomendasi juga buat kalian. Aku tuh selalu pakai facial wash yang untuk kulit sensitif. Dan kulit sensitif aku ini kan emang agak cenderung oily juga sih. Tapi aku tuh cocok banget sama satu produk ini, si facial wash ini, dimana produk ini tuh tidak mengandung SLS sama sekali, jadi 0% kandungan SLS-nya. Jadi begitu aku aplikasiin, itu tuh nggak ada busanya sama sekali. Awalnya aku ngerasa, ih apaan sih kok kayak gini ya gitu. Kayak kurang afdol rasanya kalau misalkan cuci muka pakai sabun muka terus nggak ada ininya sabunnya gitu, nggak ada busanya, nggak ada busanya. Tapi ternyata setelah aku cari informasi dan segala macam, ternyata sabun muka yang bagus itu adalah sebenarnya sabun muka yang mengandung 0% SLS kayak si sabun muka ini gitu. Karena semakin sedikit busanya, dia itu akan semakin ramah untuk kulit, apalagi jenis kulit yang sensitif kayak aku punya gitu. Jadi makanya aku menemukan alasan kenapa aku ngerasa cocok sama si sabun muka ini, karena kulit aku sensitif, dan kulit sensitif itu harusnya jangan pakai sabun muka yang mengandung SLS. Nah, si produk ini 0% SLS-nya, which means bener-bener cocok buat kulit aku. Makanya aku suka ngerasain setiap kali aku pakai produk ini, misalkan nih kulit aku lagi bersisik nih di daerah hidung karena aku nggak cocok pakai skincare gitu ya. Nah, begitu aku pakai facial wash ini, tiba-tiba si sisiknya tuh kadang-kadang suka agak berkurang gitu, nggak hilang tapi berkurang. Contoh lagi, misalkan aku pakai skincare terus udah gitu aku nggak cocok, suka merah-merah. Nah, begitu aku pakai sabun ini, merah-merahnya tuh jadi mereda gitu loh guys. Jadi menurut aku ini cocok banget, emang bener-bener untuk kulit yang sensitif gitu. Apakah produknya? Jeng-jeng, tunggu ya. Bakal aku bawa, aku mau cuci muka ke kamar mandi dulu, nanti bakal aku liatin produknya apa. Oke, tunggu. Nah guys, aku sekarang udah beres cuci muka dan juga udah ganti baju. Dan produk yang tadi aku pakai adalah
dia Cetaphil. Siapa yang pakai ini juga? Nah, dia itu tulisannya Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Jadi cara pakainya tuh gampang, sama aja kayak pakai facial wash seperti pada umumnya. Kalian tinggal tuangkan secukupnya ke telapak tangan, lalu setelah itu kasih air sedikit, terus udah gitu aplikasiin ke seluruh wajah kalian. Nah, jangan kaget kalau dia itu nggak ada busanya, karena memang seperti itu, dan lembut banget, kerasa di kulit. Terus udah gitu, emang awal-awal aku ngerasain pas pakai ini tuh agak-agak aneh ya, karena sebelumnya aku nggak pernah pakai facial wash yang gak ada busanya gitu, to be honest. Jadi pas begitu cobain pertama kali tuh rasanya kok kayak apa ya, licin, tapi agak kurang skin friendly, agak kurang kerasa keset gitu loh. Jadi kayak lebih ke terlalu licin dan terlalu lembab. Jadi pas dicobain ke kulit itu rasanya agak kurang seger, kurang dingin gitu, gak ada sensasi ademnya gitu. Cuma setelah dipakai berkali-kali, oh ternyata emang seperti ini si produknya. Dan yang paling penting resultsnya adalah kulit aku jadi lebih adem lah hasilnya kalau misalkan lagi ada sensitifnya muncul. Jadi ini dia produk andalan aku juga yang kedua. Jadi tadi double cleansingnya adalah satu pakai micellar water, yang kedua pakai facial wash. And then setelah itu move on to my night skincare routine. Skincare routine aku tuh nggak terlalu banyak stepnya, nggak kayak teman-teman aku atau beauty vlogger, beauty influencer, beauty blogger pada umumnya yang memang kadang-kadang pakai berlayer-layer gitu ya. Nah, kalau aku nih jujur banget, kalau untuk skincare rutin yang malam hari itu sebenarnya stepnya cuma sedikit banget gitu ya. Aku nggak terlalu pakai yang berlayer-layer juga, karena kadang-kadang tuh ya kalau udah pulang beraktivitas capek kan, kayak udah pengen langsung tidur aja. Jadi aku cari skincare yang bener-bener praktis, itu intinya kalau dari aku pribadi. Beda sama skincare untuk pagi hari, mungkin stepnya akan lebih banyak gitu. Cuma kalau untuk malam hari aku nggak pilih yang berlayer-layer, tapi aku pilih yang praktis justru gitu. Jadi ini dia beberapa step night skincare rutin aku. Jadi setelah tadi kita cuci muka pakai micellar water sama pakai facial wash, next stepnya aku pakai toner. Nah, aku ada beberapa toner yang udah pernah aku cobain. Yang paling aku suka itu sebenarnya Kiehl's yang calendula. Itu oke banget untuk kulit sensitif juga, karena sensasinya enak banget, sejuk, adem. Terus aku pakai itu, kulit aku sama sekali nggak rewel gitu. Jadi itu rekomendasi aku yang pertama. Dan sekarang aku lagi pakai produk yang berbeda. Aku lagi pakai tonernya dari COSRX yang ini nih. Ini yang One Step Original Clear Pad. Tuh. Jadi dia toner tapi bentuknya tuh pad. Lucu banget sih sebenarnya. Jadi langsung aja kita aplikasiin. Tuh, jadi dia bentuknya tuh kayak gini ya kalau dibuka. Kayak kapas gitu per lembar. Jadi bentuknya pad sebenarnya. Jadi caranya tuh gampang, tinggal ambil aja satu lembar. Lalu dia tuh ada dua sisi. Yang pertama sisinya tuh lebih soft, yang satu sisinya bergerigi. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya, tapi kamu pakai yang bergerigi dulu. Gini aja guys pakainya. Tuh. Oke. Jangan lupa untuk leher. Leher juga pakai ini ya. Sebenarnya yang paling bagus itu cara pakainya tuh ke atas ya, karena ngelawan gravitasi. Cuma kadang-kadang suka agak ribet juga. Yang bagian belakang leher jangan lupa. Suka ketinggalan part ini, padahal ini sama-sama pentingnya. Karena kadang-kadang kalau kita make upan, itu make upnya suka sampai belakang kan guys. Sama cuci muka juga sama, bagian leher juga yang belakang jangan lupa. Nah guys, nih lihat. Tadi kan aku udah double cleansing padahal. Tapi ternyata masih ada loh tuh. Warnanya bener-bener masih ada bekas-bekas makeup. Sebenarnya masih warnanya coklat gitu. Oke, tadi kan kita udah pakai sisi bergerigi yang depan, sekarang pakai sisi belakangnya. Sama cara aplikasiinnya. Nah, guys, ini ada perbedaan cara pemakaian toner yang bentuknya pad kayak gini sama yang bentuknya tube atau cairan biasa, terus kamu aplikasinya pakai kapas gitu.
Nah, kalau yang pad ini tadi kalian bisa lihat aku pakainya emang digosok gitu kan, digosok. Tapi kalau misalkan kalian pakai toner yang bentuknya tuh cair, terus kalian aplikasinya pakai kapas, itu sebenarnya cukup untuk ditepuk-tepuk aja kayak gini pakainya gitu. Cuma kalau pad ini aku sih digosok ya. Sebenarnya tepuk-tepuk juga nggak apa-apa, cuma kalau aku digosok. Alright, done. Udah deh, ini toner aku. Lalu setelahnya tunggu sampai kering dulu bentar. Aku suka banget ya pakai si COSRX ini karena dia tuh tetap ngelembapin gitu. Jadi sensasinya emang agak beda. Kalau yang Calendula Kiehl's itu dia lebih seger banget. Terus udah gitu pokoknya seger deh ke muka tuh pada saat diaplikasiin, dan ada sensasi yang menyegarkan gitu. Terus kesannya rasanya tuh bersih banget. Nah, kalau si pad ini dia agak moist gitu. Jadi begitu diaplikasiin nggak terlalu ada sensasi dinginnya gitu. Cuma setelahnya tuh lembab. Jadi kulit tuh jadi dewy banget gitu loh, guys. Pokoknya ini oke juga. Ini salah satu produk favorit aku juga. Oke. Aku langsung pakai serum. Jeng jeng. Ini ada serum. Ini Le Nectar. Ini night serumnya dari Dior yang seri Dior Prestige. Ya, Le Nectar de Nuit. Gimana bacanya? Oke, Dior Prestige. Nah, ini juga sebenarnya favorit aku karena wanginya bener-bener wanginya oke banget, dan pakainya cuman 2 pump aja cukup, guys. Dah, tuh sedikit aja tapi dia akan menyerap dengan baik. Ternyata kurang. Ini 2-3 pump ya cukupnya berarti. Oke. Dan langsung aja diratakan. Ini wanginya enak banget sumpah, kayak berasa pakai aromaterapi. Aku suka banget sama produknya Dior karena pertama itu cocok semua sama kulit aku yang sensitif ini, cocok. Terus jarang ada keluhan ya setelah pakai produk-produknya Dior itu. Kayak jadi sebenarnya pokoknya produk ini cocok sama kulit aku yang pertama. Terus yang kedua, dia itu ingredientsnya itu banyak dari tumbuh-tumbuhan, guys gitu. Jadi aman untuk kulit. Selanjutnya aku langsung pakai Dior Prestige Light in White. Nah, ini adalah moisturizernya. Sebenarnya bisa dipakai di pagi dan malam hari. Tapi aku menggunakan moisturizer ini untuk malam hari gitu, karena di pagi hari aku menggunakan skincare yang lain. Nah, ini juga wanginya luar biasa. Ini enak banget sumpah, nggak bohong. Pokoknya rangkaian Dior Prestige itu emang enak banget wangi-wanginya. Oke, jangan lupa ke leher. Nah, mari kita ratakan. Sampai ke belakang leher. Oke. Sebenarnya beres sampai di sini untuk muka, untuk wajah. Tapi ada sedikit tambahan. Tambahannya adalah bagian bibir dan bagian mata serta bagian alis. Aku biasa pakai serum juga nih, guys, gitu. Jadi kita mulai aja dari bibir. Aku selalu pakai Vaseline Repairing Jelly ini karena penting banget ya kalau malam-malam pakai lip balm. Nggak perlu pakai lipstick tapi pakai lip balm. Ya. Kalau pakai lip balm itu begitu pagi-pagi bangun kayak bibir kita tetap lembab, guys, gitu. Ini juga salah satu hal terpenting yang harus dilakukan. Lalu abis itu aku pakai eye cream. Nih, aku pakai eye cream dari Kiehl's. Ini adalah sebenarnya ini yang travel size-nya karena si yang normal size-nya ada di Jakarta. Jadi
Untungnya aku bawa yang si travel size-nya. Ini adalah Midnight Recovery Eye dari Kiehl's. Jadi dia emang dipakainya untuk malam hari aja gitu. Sebenarnya favorit aku ada 2. Oh my god. Nih. Oke, favorit aku ada 2. Satu yang ini, yang Midnight Recovery, sama satu lagi yang aduh aku lupa namanya, pokoknya yang botolnya warna putih, terus dia ada kandungan avokadonya, jadi warna krimnya itu agak-agak hijau. Nah kalau yang itu khusus untuk mencerahkan bagian mata kalian nih, kalau misalkan kalian punya problemnya dark circle gitu, itu oke juga. Dan itu irit banget. Emang agak pricey sih, tapi irit banget. Jangan khawatir karena itu satu tube gitu habis dalam waktu mungkin ada, aku kayak sampai 6 bulan deh, karena pakainya tuh pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja gitu. Jadi awet, nggak perlu khawatir untuk dibeli, worth it gitu. Dan kalau ini lebih ke arah untuk Midnight Recovery ini lebih ke arah untuk apa ya, kerutan mata gitu. Ini juga favorit. Jadi biasanya kalau aku pakai ganti-ganti, kalau nggak yang ini, yang avocado itu, yang warna hijau itu. Cara pakainya juga tinggal diputer-puter kayak gini aja guys, gitu, ke bagian luar terus ke bagian dalam. Karena kalau ini kan konsentrasinya lebih ke arah anti aging ya, ke arah kerutan. Jadi diputer-puter kayak gini cara pakainya. Nah, kalau yang avocado kemarin itu konsentrasinya lebih ke arah dark circle gitu. Kalau yang kalian punya mata yang bagian bawahnya tuh kelihatan lebih gelap. Ya, dan yang terakhir aku biasa pakai serum untuk alis dan juga bulu mata. Nah kebetulan produknya tertinggal, jadi aku minta maaf banget nggak bisa ngasih lihat peragaannya secara langsung, tapi aku bakal kasih lihat produk yang aku pakai di sini. Jadi aku biasa pakai, kalau nggak Mavala itu aku pakai Dr. Perm gitu. Nah jadi 2 itu biasa aku pakai secara bergantian, dan cara pakainya tuh gampang. Jadi kayak sama aja kayak pakai maskara atau pakai eyebrow kara gitu. Jadi bener-bener cuma disikat aja alisnya sama bulu mata kalian. Dan aku pakai biasanya tuh di atas, bulu mata atas dan bulu mata bawah juga nggak tinggalan. Jangan lupa kanan kiri ya, jangan cuma sebelah aja. Jadi itu dia tadi rangkaian skincare night routine aku. Gimana? Ribet atau ringkes? Sedikit kan sebenarnya. Aku nggak terlalu banyak layer, tapi karena memang aku membutuhkan sesuatu hal yang praktis aja gitu untuk skincare night routine aku. Dan menurut aku itu sudah meskipun stepnya nggak banyak, tapi rangkaiannya sudah memenuhi rangkaian-rangkaian inti yang dibutuhkan untuk kulit kita saat kita sedang beristirahat gitu. Now I'm ready to sleep, tapi sebelumnya jangan lupa untuk komentar kira-kira topik menarik apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan share video ini ke semua teman, kerabat, keluarga, sahabat, dan semuanya. Semoga ini bermanfaat. Thank you so much for watching. I'll see you on my next videos and have a good night.